Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kucintai, boleh ya dicintai ya. Di pertemuan yang kedua ini akan membahas tentang lanjutan ya di hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Yang mungkin di pertemuan pertama Anda sudah membacanya di Quran surat Al-Furqan. Di sana ada kalimat lam yusrif dan olam yaktur, kemudian di akhir kalimatnya ada baina dalika qawama. Kita tidak boleh israf. Israf itu artinya serakah ya, boros. Kemudian tidak boleh kikir, tapi kita qawama, ada tengah-tengah. Bisa dipahami ya? Jadi tidak boros, tidak kikir, tapi di tengah. Itulah sederhana. Kayak di materi yang kedua ini, kita akan melanjutkan tentang Quran nanti di Quran surat, nah ini ya, Al-Qasas ayat 79 sampai ke 82. Ini tentang kisah Qarun. Ayatnya mungkin Anda sudah pada paham ya, bisa Anda baca sendiri. Nanti saya ke inti-intinya saja. Dan di sini ada terjemahnya bahwa Qarun itu adalah seorang manusia biasa sebenarnya yang hidup di zaman Nabi Musa dalam keadaan tidak punya apa-apa dan minta kepada Nabi Musa untuk didoakan supaya menjadi orang kaya. Dan itu masih saudaranya Nabi Musa sebenarnya. Dan didoakanlah, kemudian dia menjadi orang kaya. Tapi setelah kaya dia itu menjadi orang yang sombong dan orangnya menjadi tadi kikir, pelit ya. Nah, di ayat ini dijelaskan fakhraja ala qaumi fi jinnati. Jadi Qarun itu bersama kaumnya keluar dari rumahnya dan berkeliling dengan membawa harta-hartanya itu, pamer lah istilah kitanya, mungkin pamer gitu. Kemudian ada dua golongan nanti. Golongan pertama adalah orang yang yuridunal hayatad dunya, yang menginginkan kehidupan seperti Qarun. Wah, ini Qarun nih bahagia banget hidupnya, punya banyak harta dan sebagainya. Nah, ada orang yang ingin ya, misalnya mautia Qarun, jadi menginginkan kehidupan seperti Qarun gitu. Sungguh bahagia. Itu orang yang pertama. Yang kedua, alladzina utul ilma. Nah, jadi yang kedua itu adalah orang yang berilmu, mengatakan justru celakalah, wailakum sabullah. Jadi celakalah gitu. Kenapa? Karena yang terbaik di sisi Allah itu adalah liman amana wa amila sholihan, orang yang beriman dan yang beramal soleh, bukan orang yang banyak hartanya gitu ya. Nah, di sini ada dua golongan. Tadi yang pertama menginginkan, yang kedua justru mengatakan celaka. Nah, silakan Anda mau kemana ya pilihannya gitu. Nah, kemudian di lanjutan ayatnya, karena kesombongan Qarun itulah Allah akhirnya fahasab nabihi wa bidarihil ard, membenamkan Qarun, harta dan kaumnya itu ke dalam bumi, seketika dilenyapkan. Kenapa? Karena kesombongannya itu dan kekikirannya itu. Nah, dari kasus itu sudah dibenamkan ke dalam bumi, maka orang-orang itu baru sadar sehingga mengatakannya wasbahallazina tamannau, yang kemarinnya itu orang mengatakan ingin seperti Qarun, tiba-tiba yaquluna wa Allah, mereka sadar ternyata yausutu rizqa gitu. Allah lah yang mengatur rezeki itu lima yasha min ibadih, kepada hamba-hambanya sesuai dengan kadarnya yang dikehendaki gitu. Nah, disinilah orang-orang akhirnya tidak mau menjadi orang yang kaya seperti Qarun. Padahal Qarun ini ketika tenggelamkan, dibenamkan, kan menjadi misteri. Sampai saat ini coba Anda lihat kalau di film-film kartun, mungkin film apa, Naruto mungkin ya, Doraemon atau siapa lagi, Upin Ipin, ada istilah mencari harta karun. Padahal Qarun itu di mana? Itu jauh di sekitaran Mesir kan. Tapi kenapa ke sini? Yang lebih aneh lagi, ada orang tua yang istilah Sunana macul di sawah, di kebun, kayak emas. Wah, iya mah harta karun. Jauh-jauh Qarun ke dia gitu kan. Ah, itulah selingannya aja. Tapi sampai sekarang menjadi misteri. Dari sana akhirnya orang-orang berbalik, tidak mau menjadi orang yang kaya seperti Qarun. Ya, takutnya diajab seperti itu. Nah, jadi takut mengingkari terhadap nikmat Allah. Nah, itu deh di Quran surat ini. Nanti Anda boleh menjawab pertanyaan saya di yang ada di blog itu ya. Boleh nanti bagaimana pendapat Anda. Kayak selanjutnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Ini tentang macam-macam kebajikan. Lalu apakah adakah kaitannya dengan
judul gitu. Kok ke sini ya? Kita nanti cek lihat. Ayat ini sudah populer. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib ya, ke timur dan ke barat. Nah, ini menceritakan yang dulu pernah saya utarakan di kelas 11 bagaimana ada peristiwa perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah ya, ke Masjidil Haram. Nah, inilah salah satunya sambungannya. Tapi di sini yang akan kita bahas adalah bukan kesananya, tapi albirro. Albirro itu adalah kebaikan. Siapa saja orang yang baik itu? Nah, di sini sudah dijelaskan ada man amana billah sampai ke akhir. Mari kita buka. Nah, ini. Yang pertama adalah orang yang beriman. Yang beriman itu maksudnya di rukun iman itu percaya pada Allah sampai kepada hari akhir, maka itulah orang yang berbuat kebajikan. Yang kedua, ada indikatornya adalah kemampuan untuk memberikan sebagian harta, menafkahkan, ya, meninfakkan dan sebagainya. Kepada siapa? Nah, di ayat itu dijelaskan. Satu, kepada karib kerabat. Yang dekat dulu kalau mau berbagi, jangan yang jauh. Ya, karena nanti Anda kalau sakit, kalau meninggal, siapa yang ngurus? Biasanya orang dekat. Jadi kalau Anda mau berbagi, pada yang dekat dulu lah, jangan yang jauh-jauh, ya. Kedua adalah anak yatim. Kemudian orang-orang miskin, musafir ya, yang terlantar gitu, atau orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan, atau pengemis yang benar-benar tidak mampu, orang yang meminta-minta. Itulah kebajikan. Nah, nanti ada nggak kaitannya dengan menyantuni kaum duafa ya di sini? Nah, barangkali itu ya. Yang ketiganya ini, orang yang berbuat kebajikan adalah mendirikan sholat dengan khusyuk, yang penuh dengan tumaninah itu, tenang gitu orangnya itu gitu. Kemudian orang yang menunaikan zakat. Biasanya di Al-Quran kalau sudah kalimatnya wa aqimus shalah wa atuz zakat. Karena sholat itu ibadah yang sifatnya vertikal ya kepada Allah. Kalau zakat adalah horizontal. Jadi ritual kepada Allah, sosialnya di zakatnya itu ya. Nah, ini Anda boleh pahami nanti. Yang selanjutnya ini adalah selalu menepati janji. Jadi orang yang baik itu janji tidak pernah diingkari. Kalau sekarang ya sekarang, kalau besok ya besok ya. Yang terakhirnya ini sabar, bukan terakhir ini. Yang selanjutnya adalah tentang sabar. Itu orang yang ingin mendapatkan kebaikan harus bersifat sabar. Karena mustahil kalau tidak sabar, ya pastilah kita banyak halangan. Kalau banyak halangan tidak sabar, kita gagal di pertengahan jalan. Yang terakhirnya ini adalah tekun. Ternyata salah satu kunci sukses itu adalah tekun. Tekun itu ya termasuk orang yang istiqomah terus gitu. Nah, itulah tanda orang-orang yang dikatakan mempunyai kebajikan. Tapi intinya tadi di poin yang kedua, Anda harus menafkahkan harta kepada orang-orang yang tadi dianggap miskin, fakir dan sebagainya. Maka di sanalah yang menjadi titik atau poin-poin tertentunya. Nah, silakan nanti Anda analisis kembali ayat ini, boleh baca juga bukunya. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya boleh ditanyakan langsung di WA dan sebagainya, atau mungkin langsung juga boleh, silahkan. Tapi ini adalah penjelasan sepintas ya, karena durasi juga, karena kasihan juga Anda kalau terlalu lama. Tapi intinya di sini. Nanti Anda silakan jabarkan semampu Anda apa kaitannya dengan judul. Kalau saya sudah menitik beratkan nanti tadi, mohon maaf, di poin yang ini ya, poin yang ini ada orang yang harus disantuni. Siapakah? Nah, inilah yang orang yang du'afa. Du'afa itu asal katanya dari do'ifun. Do'if, pernah dengar ya istilah do'if? Do'if itu lemah. Jadi du'afa itu orang-orang yang lemah. Barangkali seperti itu. Materi ini mudah-mudahan Anda bisa paham. Kalau tidak boleh tanyakan. Kita boleh lanjut nanti di beberapa pertemuan yang selanjutnya ya. Dan untuk hari ini kita akhiri dengan sama-sama ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.